Halo anak-anakku, apa kabar? Bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian semua sehat-sehat ya di rumah. Nah, pelajaran hari ini tema kita adalah Yesus yang berbelas kasih. Dan anak-anakku, kita akan mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, Engkau senantiasa memberikan berkat kepada kami. Namun kami sering masih egois. Kami masih kurang peduli pada sesama kami. Engkau memberikan berkat secara cuma-cuma kepada kami. Namun kami begitu pelit untuk berbagi. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami mampu memahami ajaran Yesus Putramu untuk senantiasa mengasihimu melalui sesama kami. Bantulah kami untuk mampu melawan keegoisan kami, dan mampukanlah kami meneladan Putramu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Di awal pembelajaran ini saya mengajak kalian untuk melihat gambar ini. Ya, kira-kira gambar apa ya ini ya? Iya, ini menggambarkan seorang pengemis ya yang meminta belas kasihan dari kita. Mungkin kita sering jumpai juga ya, ketika kita berada di perjalanan ya, ada orang datang kemudian meminta belas kasihan dari kita. Kemudian mungkin ada pengamen ya, entah itu di jalan, entah itu mungkin keliling ya, datang ke rumah-rumah. Dan ada orang-orang yang miskin yang memang membutuhkan perhatian kita. Inilah pengalaman yang kadang-kadang kita jumpai ya di kehidupan kita sehari-hari. Mereka yang membutuhkan perhatian dari kita. Nah, anak-anakku, jadi orang-orang dalam gambar itu menggambarkan memang betul-betul orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian kita. Nah, dengan perhatian dan pertolongan dari kita, maka orang-orang tersebut merasa diperhatikan dan merasa diorangkan oleh samanya. Ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Nah, di awal dari pembelajaran kita ini, karena judulnya adalah Yesus berbelas kasih, maka kita diajak untuk melihat pengalaman kita mengenai apakah aku sudah ya melakukan perbuatan kasih itu ya, memberikan perhatian kepada mereka yang kita jumpai ya. Ini adalah gambaran-gambaran orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kurang mendapat perhatian dari orang lain. Nah, kita diajak ya untuk melihat pengalaman kita ini. Nah, anak-anakku, memahami kasih. Nah, kasih seperti apa sih yang diajarkan oleh Yesus? Nah, perhatikan gambar ini ya, love atau cinta atau kasih ya. Ini digambarkan bagaimana kasih itu diwujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari ya, memberikan makanan kepada mereka yang yang kelaparan ya, menolong ya teman kita yang sakit ya, menopang mereka yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan kita, dan peduli terhadap sesama kita. Nah, anak-anakku, kasih ya itu dapat kita pahami atau lebih dekat kalau kita memahami itu sebagai kata berbela rasa, yang secara harafiah berarti merasakan penderitaan atau merasa bersama. Kalau orang lain menderita, kita ikut menderita. Kalau orang lain merasa mengalami kelaparan, kita ikut merasakan lapar. Itulah arti harafiah berbela rasa yang memang untuk perwujudan kasih ya yang diajarkan Yesus sendiri. Nah, ciri kasih orang Kristen ini adalah kasih ini atau berbela rasa. Nah, salah satu memang kesulitan untuk melaksanakan kasih adalah karena apa? Karena bela rasa itu sekaligus berkaitan dengan emosi dan tindakan kehendak ya. Emosi ini bisanya berkaitan dengan perasaan marah ya, cemburu, kemudian
suka, ya. Kadang-kadang memang ya, ketika kita sedang marah atau sedang emosi ya, jadi untuk mewujudkan kasih ini sangat kadang-kadang sangat sulit ya. Ya, jadi kita mungkin karena kamu sedang marah atau kamu mungkin sedang kecewa, atau kamu sedang misalkan jatuh cinta gitu ya, itu kadang-kadang membuat ya kita sulit sekali untuk melaksanakan perbuatan kasih ini ya. Kemudian kita memang diajak untuk senantiasa membiasakan diri berbela rasa ya, berbelas kasih memang perlu dilakukan agar menjadi sebuah keutamaan ya. Kita melakukannya dengan tulus hati, kendati ya kita mungkin pada saat itu sedang marah, sedang perasaannya sedang tidak baik. Nah, ini harus senantiasa kita wujudkan ya dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku, apa sih yang diajarkan Yesus mengenai kasih ini? Nah, mengasihi Allah berarti juga mengasihi manusia. Gambar ini menunjukkan ya, ketika mengatakan aku mencintai Allah, juga kita harus mencintai manusia. Dan sebaliknya, kalau kita mencintai manusia, kita juga mencintai Allah. Nah, inilah yang namanya keutamaan. Dalam kitab suci secara gamblang dan banyak kita jumpai tentang sikap lain yang menunjukkan kualitas hidup Yesus ya, yaitu sikap belas kasihnya. Nah, sikap belas kasih ini nampak dalam sikap belas kasih Allah sendiri. Setiap sikap belas kasih ini menempatkan diri Yesus pada posisi mereka yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir ya, yang luput dari perhatian banyak orang. Yang bagi orang ditinggalkan, bagi Yesus merupakan prioritas ya. Jadi Yesus menempatkan mereka pada posisi yang sangat penting. Nah, sikap belas kasih Yesus ya, sekali lagi tidak netral, melainkan memihak kepada mereka atau pada kelompok yang tidak beruntung, kepada kelompok yang terpinggir dan tersingkirkan ya. Para janda ya, orang-orang yang dianggap berdosa, anak-anak kecil ya, orang yang sakit, mereka tidak mendapat tempat ya dalam tradisi atau dalam masyarakat pada zaman Yesus, tapi Yesus memberikan tempat yang paling penting dalam tindakan kasih Yesus itu. Nah, kita belajar dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kita akan baca sama-sama apa sih yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diteladankan oleh Yesus. Nah, anak-anakku, saya baca ceritanya ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang yang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibu yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, anak-anakku, inilah gambaran bagaimana Yesus betul-betul memberi perhatian pada mereka yang sangat membutuhkan. Ya, seorang janda yang tua, miskin, yang hanya memiliki satu anak dan meninggal ini. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Nah, ini yang juga nanti harus ada dalam diri kita.
ya, merasakan apa yang orang lain rasakan. Bagaimana kasih yang diajarkan Yesus itu? Ya, jelas ya, melalui sikap dan tindakannya Yesus ingin menyatakan kasih Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Kasih Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa diselamatkan dan memuliakan Allah. Ya, jelas digambarkan dalam kisah ketika Yesus membangkitkan anak muda, anak seorang janda di Nain. Tindakan Yesus menunjukkan sikap berbelas kasih yang yang tampak dalam perbuatan-perbuatan yang lain yang Yesus lakukan. Misalnya menyelamatkan wanita yang tertangkap basah berzina yang dibawa ke hadapan Yesus. Yesus tidak memberikan penghukuman, tetapi memberi kesempatan untuk bertobat. Aku tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Kemudian tindakan yang lain, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus menyembuhkan orang buta, dan banyak tindakan-tindakan Yesus yang lain ya, yang menggambarkan bagaimana tindakan kasih Yesus itu diwujudkan, ditampakkan ya, dan sekaligus juga menampakkan tindakan belas kasihan Allah. Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu bukan demi mengikuti atau demi banyak pengikut, bukan demi juga popularitas, namun semua dilakukan demi pembebasan orang yang dikasihinya, demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Nah, inilah juga yang harus kita teladani, bahwa perbuatan kasih kita bukan untuk popularitas kita ya. Sekarang banyak sekali ya di media sosial ya, orang yang berbuat kasih kemudian divideokan, terus kemudian disebarkan ya. Pertama-tama sebetulnya bukan untuk popularitas ya, tetapi sungguh juga bisa menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Kita pun sama ya, bisa melakukan hal yang sama. Banyak sosial eksperimen ya yang dipublikasikan di media sosial, di YouTube, di Instagram ya, di Facebook ya, di mana orang memberi perhatian kepada orang lain, berbagi ya, terutama saat ini ya, di masa pandemi ya, ada orang yang sungguh membagikan yang ia miliki kepada mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, bukan demi popularitas ya, bukan demi banyak pengikut, tetapi demi pembebasan orang yang dikasihi dan untuk kebahagiaan mereka. Inilah kasih yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita bisa membuat hal yang sama. Nah, anak-anakku, kita sudah di ujung pembelajaran kita. Itulah kasih yang diajarkan oleh Yesus kepada kita untuk kita teladani. Ya, kita akan akhiri perjalanan kita dengan doa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kuatkanlah kami ya Bapa, agar kami mampu melaksanakan ajaran kasih Putra-Mu untuk senantiasa mengasihi melalui sesama kami. Buatlah kami mampu untuk melawan keegoisan kami, dan mampukan kami meneladani Putra-Mu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita. Nah, sebagai penilaian, silakan jawab pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kasih. Nah, tadi apa ya? Ya, berbela rasa. Artinya apa? Ya. Kemudian yang kedua, tuliskan teladan Yesus yang menunjukkan sikap belas kasih ya. Jadi tindakan Yesus yang sudah kita dengarkan, misalnya ya, membangkitkan anak muda, anak seorang janda di Nain ya. Terus banyak lagi tindakan Yesus ya, silakan nanti juga dicari ya. Terus kemudian nomor 3, jelaskan maksud Yesus melakukan perbuatan kasih. Apa sih maksud Yesus melakukan perbuatan kasih ya? Untuk apa? Iya ya, untuk kebahagiaan mereka yang dikasihi dan mereka bisa memperoleh keselamatan. Nah, yang terakhir, tuliskan hal-hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mewujudkan kasih Yesus. Nah, silakan ya, kalian lihat perjalanan hidup kalian dan apa mungkin juga rencana kalian ya untuk mewujudkan tindakan kasih seperti yang Yesus lakukan. Oke, nah sebagai tugas ya, ada
satu hal yang harus kalian lakukan, yaitu menyanyikan lagu Bahasa Cinta ya. Nanti lagu ketika nyanyi ya, kalian videokan ya. Jadi siapa yang tahu lagu Bahasa Cinta? Tahulah ya. Jadi syairnya seperti ini ya. Kalau kalian punya buku Madah Syukur di halaman 120 ya. Tapi kalau tidak, kira-kira lagunya begini ya. Aja andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Nah, kira-kira seperti lagunya ya. Silahkan nanti kalian nyanyikan ini, kemudian kalian videokan, nanti dikumpulkan ya, bersama dengan 4 pertanyaan ini. Oke, silahkan nanti kumpulkan lewat WA atau Google Form atau di Google Classroom ya. Oke, anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga sungguh-sungguh Yesus menjadi teladan kita dalam melaksanakan kasih. Oke, untuk kebahagiaan dan keselamatan mereka yang kita kasihi. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita berikutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati.